Salam, salam jumpa dengan saya Pendeta Hondi Panjaitan. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 17 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa apa yang disampaikan dalam firman ini, kita tahu bahwa Yeremia 17 ayat 5 ini adalah di dalam perikopnya dijelaskan di sana bahwa di sini adalah suasana pergumulan hati daripada Nabi Yeremia melihat dosa bangsa Yehuda yang begitu menyedihkan, atau kita katakan sebagai bangsa yang tidak lagi sungguh-sungguh di dalam pengucapan syukur dan ketaatan kepada Tuhan. Mereka sudah terlalu jauh berpaling daripada Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka, yang sudah memberi mereka makan, minum, dan kehidupan yang berkelayakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka apa yang disampaikan firman Tuhan melalui Nabi Yeremia ini sungguh menjadi peringatan buat kita semua pada masa kini juga, supaya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, sudah diberi kita hidup yang berkelayakan, jangan sampai kita lupa kacang akan kulitnya. Jangan sampai kita melupakan segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita tetap bersyukur dan tetap mengiring Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yeremia begitu sedih, begitu mengalami suatu pergumulan yang begitu berat. Mengapa bangsa Yehuda ini menjadi orang yang lupa akan Tuhan? Karena itulah firman datang melalui dia dan disampaikan kepada bangsa Yehuda. Ada 3 hal yang dikatakan manusia terkutuk. Yang pertama adalah orang yang mengandalkan manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang kesombongan sosial, kesombongan relasi. Terkadang kalau kita tidak berhati-hati, kita terlalu menyombongkan diri kita kepada relasi kita. Kita menggantungkan hidup kita kepada relasi kita. Kita menggantungkan hidup kita kepada teman-teman kita. Kita menggantungkan hidup kita kepada orang-orang yang kita anggap orang yang hebat, orang yang luar biasa, yang bisa menolong dan memberkati hidup kita. Padahal firman Tuhan dengan jelas dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita sebagai anak Tuhan bukan berarti dimaksudkan dalam ayat ini supaya kita membenci orang, bukan. Tapi yang dimaksudkan Tuhan adalah mari kita tetap menempatkan relasi kita, teman kita, orang-orang dekat kita, sahabat kita tetap pada posisi sebagai relasi manusia, bukan sebagai relasi seolah-olah dia menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ketika relasi itu menjadi Tuhan, artinya kita mengandalkan relasi kita, mengandalkan manusia daripada Tuhan. Inilah yang membawa kita kepada kesalahan yang fatal. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan sampai kita mengandalkan manusia.
Karena manusia terbatas. Manusia itu lemah. Manusia itu tidak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna dan hanya Tuhan yang tak terbatas, yang sanggup menolong kita dalam segala apapun dan keadaan apapun. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Jangan sampai kita mengandalkan manusia, padahal dia dengan kita adalah sama-sama terbatas. Sama-sama punya kelemahan dan juga sama-sama punya hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita dan bagaimanapun kebaikan orang dalam hidup kita, tidak boleh hal itu menggantikan posisi Tuhan yang adalah Tuhan Raja yang harus kita junjung tinggi, hormati, dan kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itulah Nabi Yeremia dengan jelas berfirman kepada bangsa Yehuda supaya mereka bertobat dari mengandalkan manusia kepada mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Yeremia juga menyinggung yang kedua adalah orang akan terkutuk yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ini adalah kesombongan secara fisik. Terkadang orang kalau begitu dia kuat, secara fisiknya kuat, hebat, bisa berbuat ini, berbuat itu, tangguh, begitu kuat badannya, sehingga dia cenderung menganggap itu adalah sesuatu yang menjadi andalan dalam hidupnya. Karena itulah Tuhan dengan tegas berkata kepada kita, jangan sampai kita mengandalkan fisik kita. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan fisik. Ada mungkin orang mendapatkan kekuatan fisik dengan cara-cara dunia, yaitu dengan cara ilmu kebal, ilmu dari magic, kekuatan-kekuatan dari dukun atau sesuatu hal yang membuat badannya begitu kuat, tahan di kampak dan sebagainya. Itu semuanya bertentangan dengan firman Tuhan. Karena bagaimanapun orang yang tahan di kampak sekalipun tetap pada akhirnya adalah mati. Orang yang mungkin kebal apapun pada akhirnya juga adalah orang yang mati juga. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, makanya Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Sehebat apapun fisik kita, sehebat apapun diri kita, dan sehebat apapun seluruh kekuatan yang kita miliki, baik itu kekuatan fisik, juga termasuk di sini adalah kekuatan daripada harta kita, dari segala apa yang kita punya, itu tidak boleh kita andalkan. Tapi harusnya kita syukuri dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dengan tetap mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa? Karena Roma 11 ayat 36 dengan jelas mengatakan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Karena itulah kita harus sadar bahwa tubuh yang cantik, tubuh yang tampan, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, harta yang kita miliki, dan segala apapun yang kita punya secara materi, mari kita syukuri dan mari kita sadari bahwa itu semuanya adalah datangnya dari Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 17 jelas dikatakan bahwa segala yang baik dan yang sempurna adalah datangnya daripada Tuhan. Karena itu mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita syukurilah hidup ini. Kita syukurilah kalau kita bisa makan. Kita syukurilah kalau kita bisa sehat. Kita syukurilah kalau kita punya sesuatu. Dan mari kita memuliakan Tuhan dengan segala yang kita dapatkan itu. Jangan sampai kita sombongkan itu. Karena itulah Tuhan dengan tegas berfirman melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda, supaya mereka sadar bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena itulah
Maka kita semuanya harus menjadikan ini menjadi pembelajaran yang berharga, supaya hidup kita dengan segala apapun kenikmatan, keistimewaan, kesuksesan, kebahagiaan yang kita terima tidak akan menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Harus tetap tunduk dan taat di bawah kuasa Tuhan. Dan juga harus sadar bahwa segala apapun yang kita miliki adalah dari Tuhan. Karena itulah mari kita muliakan Tuhan dengan diri kita masing-masing. Dan yang terakhir adalah dikatakan terkutulah juga orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di dalam bahasa Inggris Alkitab King James jelas juga dikatakan di sana adalah hati yang menjauh dari Tuhan adalah hati yang dimana hatinya telah terikat kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Orang yang hatinya sudah terikat kepada hal-hal di luar Tuhan, ini dikatakan Tuhan adalah terkutuk karena sudah menggantikan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau orang sudah terikat dengan harta, maka harta itu atau mamon itu menjadi Tuhan dalam hidupnya. Sehingga segala apapun hati dan pikirannya, aktivitasnya hanya mencari harta. Dan seluruh apapun yang dipikirkan, yang dilakukan adalah hanya untuk bagaimana mendapatkan harta dan memperbesar harta. Karena itulah Tuhan dengan tegas berkata, terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hati kita haruslah tetap di dalam Tuhan. Orang yang hatinya menjauh dari Tuhan adalah termasuk orang yang hatinya sudah tidak lagi sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Sudah tidak lagi sungguh-sungguh untuk mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Mungkin ia boleh datang ke gereja, tapi hatinya tidak lagi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena itu, mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hati kita harus tetap terikat dengan Tuhan. Bukan terikat dengan hal-hal yang bersifat dunia atau hal-hal yang bersifat kematerian seperti harta, tahta, dan juga jabatan. Jabatan, tahta, ataupun wanita, harta kita itu tidak boleh menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itulah apa yang dikatakan Nabi Yeremia ini menjadi peringatan bagi kita semua. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk selalu mensyukuri segala nikmat, segala berkat, segala kesehatan, segala kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itulah dengan jelas dikatakan di dalam Amsal, dari hati terpancar kehidupan. Dan hati yang gembira adalah obat. Karena itu mari kita jaga hati kita. Supaya hati kita jangan sampai terikat dengan hal-hal dunia. Dan hati kita melekat pada hal-hal yang bersifat dunia. Seperti harta, tahta, wanita, dan lain sebagainya. Mari kita sungguh-sungguh hati kita jaga. Supaya selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita boleh berpadanan dan memuliakan Tuhan. Karena itulah saudaraku, mari kita renungkan firman ini. Jangan lagi kita mengandalkan manusia. Jangan lagi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan jangan lagi ada hati yang jauh daripada Tuhan. Hati yang berpaling daripada Tuhan. Mari kita tetap di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita tetap menyenangkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Supaya saudara dan saya boleh memancarkan sinar kemuliaan Tuhan
dengan segala apa yang kita peroleh, dengan segala apa yang mungkin sudah kita dapatkan, dengan segala harta yang Tuhan berikan, dengan segala kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, dengan segala nikmat, dengan segala apapun yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kita, dengan tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Mari kita syukuri dengan segala apapun yang Tuhan beri dan mengagungkan Tuhan tetap untuk selama-lamanya sampai Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.